Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami mohon waktunya sejenak, kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Ibadah awal tahun pada hari ini, Jumat 1 Januari 2021, dilaksanakan secara onsite dan live streaming. Jam 9 dilayani oleh Pendeta Theodorus Calvin SSI. Ibadah umum minggu pertama 3 Januari 2021 akan dilaksanakan secara onsite dan live streaming pada pukul 9 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theodorus Calvin SSI. Pemberitahuan, informasi ibadah onsite atau tatap muka dan live streaming. Majelis Jemaat mengundang jemaat untuk bisa hadir dalam kebaktian secara onsite atau tatap muka di gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Majelis Jemaat, tim musik, prokantor, tim media, dan jemaat yang akan hadir pada kebaktian nanti dibatasi hanya 35 orang dengan rincian para pelayan yang bertugas hanya 10 orang dan warga jemaat 25 orang. Bagi warga jemaat yang ingin mengikuti kebaktian secara onsite atau tatap muka, silakan mengisi list kehadiran jemaat yang diedarkan melalui grup WhatsApp Jemaat Tanah Tinggi atau dapat menghubungi Penatua GKP Jemaat Betani Tanah Tinggi untuk didaftarkan namanya. Untuk menghindari penularan COVID-19 di dalam rumah ibadah dan juga sehubungan dengan himbauan dari MPH PGI, Sinode GKP, dan juga pemerintah setempat, maka ada beberapa persyaratan bagi jemaat yang ingin hadir di dalam ibadah onsite atau tatap muka. Yakni, jemaat dengan kondisi badan yang fit atau sehat. Yang kedua, jujur dalam hal kesehatan apabila ada menderita penyakit demam, flu maupun batuk atau mempunyai riwayat penyakit, disarankan untuk tidak hadir di gereja. Yang ketiga, memakai masker dan atau face shield masing-masing dibawa dari rumah. Yang keempat, batasan usia 18 tahun sampai dengan 60 tahun. Yang kelima, anak-anak tidak diperbolehkan untuk hadir. Yang keenam, sebelum memasuki ruang ibadah, dimohon agar mencuci tangan terlebih dahulu memakai sabun di tempat yang telah disediakan di gereja. Yang ketujuh, akan dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ke gedung gereja oleh petugas yang telah ditunjuk. Maksimum suhu tubuh 37 derajat Celcius. Yang kedelapan, setelah ibadah selesai tidak diperkenankan untuk berkumpul di gereja dan sangat disarankan untuk dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Untuk diinformasikan kembali bagi jemaat yang tidak bisa hadir di gereja onsite atau tatap muka, Majelis Jemaat tetap menyediakan layanan siaran langsung atau live streaming melalui kanal YouTube GKP Tanah Tinggi. Persembahan syukur, persembahan minggu, dan persembahan bulanan dapat dikirimkan melalui transfer ke BNI 11472 80856 atas nama Pasundan Tanah Tinggi Gereja. Dan bisa ke BCA di nomor 0940 459214 dan OVO GoPay di nomor 0815 19320 atas nama Dwi Sintia Wulansari. Diberitahukan bahwa rapat ke-12 Klasis GKP Wilayah Jakarta tahun 2021 direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 20 Maret 2021 bertempat di Hotel Lorin Santul Citerep Bogor. Adapun Tuan dan Nyonya Roma sebagai panitia pelaksana adalah GKP Jemaat Ebenezer Cawang, sesuai keputusan rapat ke-12 Klasis GKP Wilayah Jakarta tahun 2019.
Pelaksanaan rapat ke-12 klasis GKP Wilayah Jakarta tahun 2021 direncanakan akan dilaksanakan secara tatap muka atau on-site dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Walaupun demikian, BP Klasis GKP Wilayah Jakarta akan tetap memperhatikan perkembangan status COVID-19 dan apabila situasi atau kondisi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara tatap muka, maka rapat akan dilaksanakan secara daring atau kombinasinya. Dalam rangka menjaga silaturahmi dan tali kasih serta keterikatan dengan jemaat di masa pandemi, Majelis Jemaat GKP Betani Tanah Tinggi melakukan perkunjungan ke keluarga-keluarga jemaat secara virtual. Waktu perkunjungan sesuai kesepakatan bersama antara Majelis Jemaat dengan keluarga jemaat yang bersangkutan. Warga jemaat dimohon agar memberikan dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit atau yang sedang dalam pemulihan. Ibu Nyi Rosita, Ibu Hira Sabarti Aceh, Ibu Farida Baidan, Ibu Anne Marie Elizabeth Lemena, Ibu Magdalena Supit, Bapak Sukahar Sudrajat, Ibu Sumedi Sudrajat Alusinsing, Bapak Warna Jewawi, adik Ray Tenu, dan saudara Peter Pariyama. Dan kita juga boleh berdoa bagi wabah corona di Indonesia dan dunia agar segera berlalu. Kemudian pengembangan pelayanan di tahun 2020. Para orang tua yang sudah lanjut usia dan jemaat yang berbeban berat, bangsa dan negara, anak-anak yang studi atau bekerja di dalam atau di luar negeri, keluarga yang merindukan memiliki rumah dan anak, mereka yang merindukan untuk memiliki pasangan hidup, kelancaran pembelajaran jarak jauh di seluruh Indonesia, dan juga untuk keluarga yang didoakan secara khusus, yaitu keluarga Sastra Wijaya Baiin dan keluarga Bapak Saud Marnangkok Hutajulu. Demikian warta jemaat yang telah disampaikan. Atas waktunya terima kasih. Ini adalah babak baru dalam kehidupan kita. 1 Januari 2021, hari dan tahun baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan yang memperkenankan kita melewati tahun 2020. Ialah Tuhan yang akan menyertai kita di sepanjang tahun yang baru ini. Marilah kita datang kepadanya dengan ungkapan syukur yang tulus diiringi doa serta penyerahan diri kita kepada pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, ada Tuhan yang kudus.
Tuhan Raja surga, Raja gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kebaktian awal tahun ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih dan damai sejahtera Allah akan selalu menyertai saudara-saudara dalam menapaki tahun 2021. Dengarlah nas pembimbing pada kebaktian ini dari 2 Tesalonika 3 ayat 5 yang berkata, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikianlah nas pembimbing kita pada hari ini. Tahun baru, hari baru, harapan baru, dan tugas yang baru. Kecemasan, bimbang, ragu ada di hadapan kami. Sukacita, kebahagiaan, canda, dan tawa akan mewarnai tahun yang baru ini. Kami siap menyambut tahun ini dengan penyertaan kasih Tuhan. Marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Jemaat dipersilakan mengambil saat teduh secara pribadi. Ya Tuhan Allah kami, betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami menyadari sebagai manusia yang berdosa, ada banyak tantangan di depan. Kami tidak dapat melihat apa yang terjadi, kami tidak tahu kemana arah hidup kami. Kami pun juga tidak tahu apa yang akan menghampiri kami. Tahun yang lalu penuh dosa, penuh derita, terutama pandemi yang masih terus terjadi. Namun penebusan-Mu menyelamatkan kami. Ampuni segala dosa kami, jauhkanlah kami daripada yang jahat, agar kami dapat merasakan sukacita di tahun yang baru ini. Bersama-sama kita ucapkan, ampunilah dosa kami ya Kristus. Amin. Ageng pisan kasihan Gusti, mentena tungsur pikeun nyalametkeun sengkanu tobat dipaparin hirup nuhun nun Gusti. Bawaning asih Gusti anu suci, kersana lengan pati nu doraka, geus henteu gaya anu mataksieun kanu percaya.
Buktiku hayang bisa ngalampakan pangersa Gusti salila di dunia sareng ngabakti langgeng di sawarga Gusti tulungan. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan berita anugerah pengampunan. Bapak Ibu yang terkasih, dengarlah berita anugerah pengampunan yang menghapus segala dosa kita dari Yesaya 12 ayat 1 hingga 3 yang berkata, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghiburku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah pengampunan kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk dan kita akan mempersiapkan Alkitab kita dari Yohanes 8 ayat 30 hingga 36. Jika sudah kita tandai dan kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya di tahun yang baru ini firman-Mu dapat menjadi pelita dan penuntun bagi kami untuk dapat menapaki tahun 2021. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Yohanes 8 ayat 30 hingga 36. Di bawah judul kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan, agar senantiasa diberikan bimbingan dan tuntunan di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat tahun baru 2021. Dan kita kali ini kembali beribadah bersama di tempat ini. Nah, tema kita kali ini adalah tegas mewujudkan perubahan. Dalam sebuah retret tahunan sekolah, di sebuah sekolah tentunya ya, seorang pembina membagikan kentang ke masing-masing anak-anak. Mereka diminta menuliskan nama orang yang sangat tidak ingin mereka maafkan. Mereka diminta untuk tulis nama orang yang sangat mereka benci. Namun untuk bisa menuliskannya, pembina itu memberikan satu syarat bagi anak-anak. Ia mengatakan bahwa mereka harus membawa kentang yang berisi nama itu kemanapun mereka pergi. Entah mereka ketika tidur, ketika mereka makan, ketika mereka sekolah, ketika mereka baca buku, naik kereta karena kereta sedang lewat, mereka harus membawanya. 2 minggu kemudian kentang itu mulai busuk. Anak-anak juga mulai membuangnya ke tempat sampah. Si pembina itu akhirnya mengumpulkan anak-anak itu dan berkata, "Mengapa kalian membuang kentang itu tetapi belum bisa memaafkan nama yang ada di kentang itu?" Nah, Bapak Ibu, di sini membawa perubahan berarti kita siap melangkah ke dalam hal yang baru, menuju hal yang baru, hal apapun itu. Dan perubahan juga berarti kebebasan dari hal lama menuju hal yang baru, sehingga ada proses di dalamnya. Ada sebuah perkembangan yang membuat mereka bisa menjadi orang atau pribadi yang merdeka dari hal-hal yang buruk. Salah satunya adalah dosa. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, Yesus kali ini memberikan pengajaran mengenai kebebasan dan juga kemerdekaan. Kebebasan yang ditawarkan Yesus tampaknya sudah mulai membuat orang-orang mengikutinya, percaya kepadanya dan menaruh harapan kepadanya. Terbukti di ayat ke-31 kita lihat di situ dikatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Orang-orang Yahudi yang mulai mengikuti Yesus mulai menaruh hati kepadanya dan mulai menaruh imannya. Bahkan jauh sebelum khotbah Yesus di bukit, ia sudah mulai mendengar siapa Yesus, apa yang dilakukannya. Namun demikian orang-orang Yahudi yang sudah mulai percaya ini nampaknya masih mendapatkan kegoyahan, masih mulai mendapatkan
pertentangan karena pertama komunitas mereka ditolak. Dan juga dari orang-orang Farisi mereka mendapat kecaman. Dan tentu saja ini membuat mereka takut. Dan hal ini terlihat dari respons mereka di ayat ke-33 yang mengatakan, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Terlihat kebanggaan diri mereka, terlihat bahwa komunitas mereka membentuk mereka bahwa mengatakan kami adalah keturunan Abraham, jadi nggak perlulah engkau membebaskan kami atau memerdekakan kami, karena kami sudah merdeka. Dan tekanan yang orang Yahudi yang mengikuti Yesus ini mulai membuat mereka harus berpikir tentang iman mereka. Siapa yang harus mereka ikuti? Apa yang mereka ikuti? Dan kebanggaan, balik lagi, self proud mereka, kebanggaan mereka sebagai orang Israel juga membuat mereka berpikir kembali. Apakah memang saya harus mengikuti Yesus atau tidak? Karena tuntutan komunitasnya. Namun Yesus kala itu justru menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus ingin mengatakan bahwa memang benar mereka atau orang-orang Yahudi ini adalah keturunan Abraham. Tetapi mereka adalah orang-orang berdosa, yang berarti mereka adalah hamba dosa. Dan Yesus hadir untuk membebaskan mereka. Dan artinya ketika sudah bebas dari dosa, mereka melangkah ke dalam kehidupan yang baru, berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu juga yang akan terjadi ketika kita menerima Yesus di dalam diri kita. Meninggalkan hal yang lama menuju hal yang baru. Yesus dengan tegas mengatakan perubahan itu sehingga membuat mereka yakin akan iman mereka. Mengatakan kemerdekaan dari kehidupan lama, yaitu dari himpitan, dari dosa dan tekanan dan lain-lain, menuju kemerdekaan yang sejati, memiliki kasih penebusan di dalam Kristus. Dan Bapak Ibu, dalam merayakan tahun baru ini kita diajak untuk beranjak dari pribadi yang lama menjadi pribadi yang lebih baru. Yang berarti segala kesalahan kita di tahun yang sebelumnya, segala penyesalan kita, kegagalan kita, ya udah kita lupakan, lalu kita fokus ke masa depan. Kita kembali meniti masa depan kita. Mungkin tahun 2020 tahun yang berat bagi kita, tahun yang mungkin ingin segera kita lewati, kita lupakan. Dan kembali kita meniti masa depan kita. Resolusi di tahun 2020 yang belum tercapai atau sedang dalam progres, mari kita lakukan, mari kita kerjakan. Hal yang belum berani kita impikan di tahun 2020, mari kita wujudkan di 2021. Hal yang membuat kita takut di 2020, mari kita lawan. Kita melangkah dengan pasti. Kita tegas berubah dari masa lalu yang penuh dengan kekelaman menuju masa depan yang lebih cerah bersama Yesus sebagai pegangan kita. Jangan menjadi orang yang memiliki perubahan musiman. Mungkin kalau bulan Desember musimannya kan musiman rambutan. Dan kita jangan seperti itu. Membawa perubahan bukan menjadi orang yang musiman. Ketika momentum perubahan itu hilang, kita kembali lesu. Kita harus tegas membawa perubahan dan konsistensi di dalamnya. Yesus yang menjamin hidup kita, Yesus yang membawa kita kepada hidup yang lebih baik. Kalau tahun 2020 berat bagi kita, mari kita 2021 kita berpegang kembali kepada Allah. Bagi kita yang sedang jauh dari Allah, kita kembali, kita mendekatkan diri kepadanya. Bagi yang sudah dekat, bukan berarti sudah akan kembali, tapi yang sudah memiliki kedekatan secara pribadi, kita terus dekatkan diri kepada Allah. Dan satu hal yang harus kita terus pegang, sekali kita berubah di dalam Yesus, sekali kita menerimanya di dalam hidup kita, Ia akan memerdekakan kita. Ia akan membimbing kita menuju hal yang baru. Selamat tahun baru, semangat baru, perubahan yang baru. Tuhan memampukan kita. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita di hadapan Allah. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru ini. Kami merasakan sukacita dan kami dapat berkumpul bersama untuk beribadah di awal tahun baru ini. Dan kiranya firman-Mu yang menguatkan kami untuk menuju pribadi yang lebih baik di tahun yang baru ini, dengan penuh keyakinan melangkah menapaki tahun 2021. Dan ya Tuhan, kami juga pada hari ini hendak berdoa menaikkan setiap pergumulan kami. Di tahun 2020 mungkin kami merasakan berbagai pergumulan. Pergumulan yang berat yang tidak dapat kami ceritakan. Namun di tahun ini kami memohon bimbingan-Mu, kekuatan daripadamu untuk kami dapat menjalani hari demi hari, agar kasih-Mu terus menaungi kami sampai akhirnya nanti. Dan kami Tuhan berdoa pada hari ini untuk orang terkasih kami yang sedang sakit maupun sedang dalam pemulihan. Untuk Ibu Nyurosita, Ibu Hira Sabarti Aceh, Ibu Farida Baidan, Ibu Anne Mary Elizabeth Lemena, Ibu Magdalena Supit, Bapak Sukahar Sudrajat, Ibu Sumedi Sudrajat Alusinsing, Bapak Warnawawi, Adik Reitenu, Saudara Peter Pariama, dan juga kami teringat untuk Bapak Edward Turai dan Ibu Novianti Sudrajat. Kami berdoa untuk kesembuhan mereka semua dimanapun mereka dirawat, dimanapun mereka melakukan pemulihan. Engkau yang memberkati setiap pengobatan yang dilakukan, agar senantiasa Kau berikan pengharapan kepada mereka. Berikan juga kecukupan untuk keluarga, agar melalui obat-obatan orang terkasih kami dapat sembuh. Dan kami juga berdoa Tuhan, di tahun 2021 ini untuk rencana kerja klasis GKP wilayah Jakarta yang ke-12. Engkau yang memberkati setiap persiapan agar rapat ini dapat menjadi berkat, terkhusus pelayanan di GKP wilayah Jakarta. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk ulang tahun dari orang-orang terkasih kami, untuk Ibu Opereta Vanda Krisya, anak Karina Angelica Joselin, Saudari Vanessa Destiana Siomi, dan Bapak Rahmat Mulyadi Baiin. Terima kasih untuk pertambahan umur yang boleh mereka rasakan. Kiranya pengharapan sukacita dan cita-cita yang mereka harapkan dapat Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mengalami pergumulan. Kiranya Kau juga yang mau memberkati kami, menguatkan kami menapaki hari demi hari. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi pasangan yang berulang tahun untuk pernikahan mereka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Marendra, EN Eko Prabowo, dan Ibu Yurika Ventrianita. Kami berdoa untuk keluarga ini, bagi anak-anaknya juga Engkau berikan mereka sukacita, pengharapan hanya dalam Engkau. Kami bersyukur untuk kebersamaan dalam keluarga, dan kiranya keluarga ini terus dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan ya Tuhan, inilah seluruh doa kami, seluruh harapan kami di tahun 2021. Kiranya Engkau yang mau memberikan kekuatan bagi kami semua untuk dapat menjalani dengan penuh sukacita hanya di dalam Engkau. Dan seluruh doa ini akan kami naikkan dan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, tiba saatnya bagi kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Namun sebelum itu, dengarlah nas pembimbing yang melandasi persembahan kita dari Amsal 3 ayat 9-10 yang berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Jemaat bernyanyi dari Kidung Kabungahan nomor 12 bait 1-3, "Muliakeun Allah Pangeran." Muliakeun Allah Pangeran karana kasaeanana. Muliakeun Allah sakabeh, Gusti ning sakurnu ngere. Muliakeun mantenna unggul, nu ngadamel mujizat agung. Muliakeun welasna salalanggengna asina. Muliakeun nu nyipta langit, nu didamel estu binangkit. Daratan ahe ngamparna, di kubeng sagara endah. Srangenge rajana siang, ratu ning peting bulan bentang. Ngarakeun welasna salalanggengna asina. Muliakeun nu mihawatos, keur mangsa urang kasangsara. Negerkeun mangsa tungara, ti musuh urang dirampas. Kasugri anu kumelip, Pangeran maparin rejeki. Muliakeun welasna salalanggengna asina. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kasih-Mu besar kepada kami dalam hidup ini. Kami bisa merasakan penyertaan-Mu melalui berkat-berkat yang telah Engkau curahkan. Dan sekarang ini adalah ungkapan syukur kami dalam penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga orang-orang yang akan mengelola berkat ini, agar senantiasa diberikan hikmat dan kebijaksanaan kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, mari berjalan bersama di tahun 2021 ini dan rasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadilah saksinya di setiap waktu dan tempat dengan keteguhan hati kita. Nyatakan kebenaran dan Tuhan akan menyertai dan memberikan pertolongan kepada kita. Dan kita akan menyambut dari PKJ 241.
takkan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan geluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu yang terkasih, kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Pencipta akan memberikan hikmat dalam setiap rencanamu. Kiranya Kristus yang bangkit akan memberikan kekuatan dalam menapaki hari di tahun yang baru. Dan kiranya Roh Kudus yang akan selalu menguatkan dan memberikan kita tuntunan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tahta-Mu
Selamat tahun baru 2021, Tuhan memberkati.